Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Azhar Tablis dengan NIM A4202100085 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 4 dengan mata kuliah Anatomi Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu anatomi. Yang pertama, eidonomi, yakni ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan struktur dari karakteristik eksternal suatu organisme. Contoh, kenampakan luar tubuh ikan terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, caput, badan, trunkus, dan ekor cauda. Selanjutnya, anatomi analitik, ilmu yang mempelajari mengenai susunan tubuh pada makhluk hidup seperti sistem, organ, dan hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, serta dapat diidentifikasi atau diselidiki dan terdapat pemecahan masalah. Contohnya pada jaringan yang terdapat pada tulang, terdiri dari sel, substansi dasar, dan komponen fibriler. Selanjutnya, anatomi deskriptif, ilmu yang mempelajari berbagai pengetahuan tentang bentuk, karakter, ukuran, dan hubungan berbagai struktur dari tubuh hewan atau makhluk hidup. Contohnya, pada lengan posterior terdapat sistem yang berbeda, seperti sistem peredaran darah dan saraf. Selanjutnya, anatomi topografi. Anatomi permukaan, juga disebut anatomi topografi, adalah studi mengenai permukaan struktur tubuh manusia atau makhluk hidup. Anatomi permukaan menetapkan hubungan antara struktur internal tubuh manusia dengan permukaannya. Ilmu ini digunakan untuk mencari posisi organ internal dari permukaan tubuh. Contohnya, mempelajari kulit, muskulus, arteri, vena pada organ tangan, dan lain-lain. Selanjutnya, anatomi komparativa, merupakan ilmu yang mempelajari susunan tubuh suatu organisme yang digunakan untuk membandingkan susunan organisme satu dengan organisme lain agar terlihat perbedaan dan persamaannya. Contohnya perbedaan kaki depan manusia, burung, buaya, kelelawar, lumba-lumba, dan hewan pengarat telah dimodifikasi oleh evolusi untuk melakukan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, anatomi fungsional. Anatomi fungsional yakni ilmu yang mempelajari klasifikasi dan filogeni, konsep homologi dan analogi, serta analisis sistem organ tubuh hewan, yang meliputi struktur kulit dan organ indera, sistem kerangka dan otot, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi dan osmoregulasi, sistem reproduksi, sistem syaraf serta kelenjar endokrin, dan kaitannya dengan adaptasi dan fungsinya. Contoh, mempelajari sistem pernafasan pada ikan, reproduksi pada mamalia, dan lain-lain. Selanjutnya, anatomi perkembangan. Anatomi perkembangan juga dikenal sebagai ilmu embriologi, yakni ilmu yang mempelajari perkembangan dan pembelahan embrio dari zigot bersel tunggal menjadi janin yang terbentuk sempurna pada makhluk hidup. Contoh, mempelajari tahapan-tahapan perkembangan dan pembelahan pada janin untuk mengetahui kondisi kandungan. Selanjutnya, manfaat mempelajari anatomi. Yang pertama, membantu dunia kedokteran dalam memahami ragam proses metabolisme yang terdapat di dalam tubuh, yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar diagnosis penyakit. Yang kedua, memberikan pengetahuan lebih atas ragam perkembangan struktur dari makhluk hidup secara mendalam. Yang ketiga, mengetahui secara detail terkait dengan adanya perbedaan letak serta struktur bagian tubuh manusia dengan perbandingan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, membandingkan kondisi normal dan abnormal suatu bagian tubuh. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran tentang anatomi. Yang pertama, pada surat An-Nisa ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua terdapat pada surat Al-An'am ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun, yang artinya, dan tidak ada seekor pun binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.
Sekian penjelasan ilmu-ilmu cabang anatomi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.